Haleluya. Selamat pagi. Suatu sukacita bagi kita semua jika pada pagi hari ini kita dapat sama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Allah, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah pencipta kami. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Allah, karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu, sehingga kami masih dapat hidup di hari yang baru ini. Ini juga hanya karena anugerah-Mu. Bapa yang baik, kami juga mohon ampun untuk semua dosa kesalahan kami. Jika ada kesalahan-kesalahan kami Tuhan di hari-hari yang kami lalui Tuhan, kami mau sama-sama membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau saja Tuhan yang melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Haleluya. Pagi ini kita akan sama-sama membaca dari kitab Filipi, pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh. Kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan kita baca di ayat yang ketujuh. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sekali lagi, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Amin. Saudara, sebelumnya di ayat sebelumnya, Paulus menceritakan latar belakangnya, bahwa masa lalunya Paulus yang dulunya bernama Saulus merupakan seorang Farisi sejati. Bahkan Paulus menjelaskan bahwa ia disunat di hari ke-8. Orang Ibrani asli dari suku Benyamin. Kita mengerti bahwa dulu di masa lalunya seorang Saulus memiliki kebanggaan dengan melakukan hukum-hukum Taurat, bahkan tidak bercacat. Tetapi kemudian di ayat yang ketujuh, Paulus setelah mengenal Kristus menceritakan bahwa hal-hal yang dulunya merupakan kebanggaan, hal-hal yang dulunya merupakan keuntungan, sekarang dianggapnya rugi karena Kristus. Saudara, apa sebenarnya yang dianggap Paulus di masa lalunya sebagai keuntungan? Terlebih, Paulus menjelaskan bahwa ia adalah seorang Farisi sejati. Mari kita baca di kitab Matius 23 ayat 5-7. Pada Alkitab kita mendapatkan judul Yesus mengecam orang-orang Farisi. Kita baca mulai di ayat yang kelima. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Saudara, ternyata dari ayat-ayat ini kita bisa mengetahui bahwa dengan menjadi orang Farisi, mereka mendapatkan keuntungan dari melakukan ibadah-ibadah mereka secara lahiriah. Karena orang-orang Farisi mendapatkan tempat-tempat terhormat, kedudukan terhormat, menerima penghormatan, dan mereka pun mendapatkan keuntungan juga secara materi. Orang-orang Farisi lah yang melakukan ibadah semata-mata juga dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri. Kita kembali ke dalam Filipi 3
di ayat yang ke-8, yang ke-9, Paulus menulis, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan." Saudara, kita bisa mengetahui bahwa setelah Paulus mengenali Yesus, Paulus mengerti bahwa seorang Paulus atau manusia dibenarkan bukan dari usahanya untuk menaati hukum Taurat. Tetapi Paulus mengerti bahwa manusia dibenarkan hanya karena anugerah oleh iman kepada Yesus Kristus. Saudara, ketika kita selalu ingat hal ini, bahwa kita semua dibenarkan hanya karena anugerah, bukankah sudah seharusnya kita selalu hidup rendah hati di hadapan Tuhan? Karena setiap manusia sesungguhnya telah berdosa, sehingga seseorang tidak dapat berkata di dalam dirinya bahwa dia lebih baik daripada orang lain, ataupun berkata kepada dirinya bahwa dia lebih benar daripada orang lain. Karena sesungguhnya kebenaran itu diberikan sebagai anugerah oleh iman. Sebaliknya, orang-orang yang merasa dirinya dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatannya akan mudah sekali untuk merasa sombong ataupun bangga atas apa yang dilakukannya, atas apa yang dicapainya. Dan orang-orang seperti ini juga, seperti orang Farisi yang sering menganggapnya lebih benar, lebih besar, lebih penting, lebih terhormat dari orang lain, sehingga mudah memandang rendah orang lain, terutama orang lain yang dilihatnya atau dianggapnya tidak beribadah seperti dirinya. Padahal orang-orang seperti inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Karena seringkali orang-orang Farisi inilah yang menjadi batu sandungan bagi yang lain, terutama bagi orang-orang yang baru percaya. Kita baca di dalam kitab Lukas pasal 11. Kita akan menjumpai kisah mengenai seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Di ayat ke-37 dari Lukas 11, ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Singkat cerita, kalau Anda baca di dalam Lukas pasal 11 ini, tidak tertulis bahwa orang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Kita tidak melihat bahwa orang Farisi ini mengalami pertolongan Tuhan ataupun pertobatan dari perjumpaannya dengan Tuhan Yesus di rumahnya. Sebaliknya, malah orang Farisi ini mendapatkan begitu banyak kecaman yang diberikan oleh Yesus pada orang Farisi tersebut. Bahkan tertulis, "Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan." Sedangkan kalau kita baca mengenai kisah seorang perwira di Matius 8, seorang perwira yang memiliki hamba yang sedang sakit, kita baca di ayat yang ke-8, "Tetapi jawab perwira itu kepadanya, 'Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku.
Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa. Seorang perwira yang memiliki kerendahan hati ketika menghadapi Tuhan Yesus. Dan di ayat yang 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kita lihat bahwa perwira tersebut mengenal siapa Yesus. Mengenal bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan penyakit, sehingga perwira tersebut menerima pertolongan yang ajaib bagi hambanya. Sedangkan orang Farisi yang tadi secara lahiriah menjalankan ibadahnya, tetapi tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Orang Farisi menjalankan ibadah untuk keuntungan dirinya sendiri, sehingga kita tidak menjumpai, tidak mendapati bahwa orang Farisi tersebut menerima pertolongan walaupun bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, ini peringatan yang keras juga kepada kita pada pagi ini. Apakah kita benar-benar memiliki pengenalan akan Tuhan? Karena sesungguhnya, jika seseorang mengenal siapa Tuhannya, tentulah ia akan memiliki hati yang takut, gentar, dan mengasihi Tuhan. Mari kita periksa diri kita. Apakah motivasi kita sebenarnya dalam melayani Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh melakukan semua pelayanan kita karena kita tulus mengasihi Tuhan? Sebagai ucapan syukur karena kita diberikan Tuhan kasih karunia-Nya? Atau apakah ada motivasi-motivasi lain yang tersembunyi di dalam hati kita? Tersembunyi ketika kita melakukan kewajiban ibadah kita, tersembunyi ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja. Ketahuilah saudara, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Seharusnya di dalam setiap ibadah kita, Tuhanlah satu-satunya yang menjadi tujuan pujian-pujian kita. Tuhanlah yang seharusnya menjadi tujuan persembahan-persembahan ibadah kita. Dalam setiap pelayanan kita, dalam hidup kita. Dan kalau kita selalu ingat bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita, kehidupan kita juga seharusnya menjadi persembahan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat orang-orang Farisi yang tampaknya melakukan semua kewajiban-kewajiban ibadahnya, tetapi sesungguhnya tidak sungguh-sungguh memiliki kerinduan, memiliki pengenalan akan Tuhan. Sehingga orang Farisi yang tadi mengundang Yesus ke rumahnya pun tidak mengalami pertobatan, tidak mengalami pertolongan, bahkan Tuhan Yesus mengecamnya. Satu ayat terakhir, di Matius 5 ayat 20. Kata Tuhan Yesus, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Amin. Mari kita berdoa saudara. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merendahkan hati kami merendahkan diri kami ya Allah. Kami tahu dan kami selalu ingat sesungguhnya kami adalah manusia berdosa Bapa. Yang sesungguhnya kami hanya menerima belas kasihan-Mu, kami hanya menerima anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan keselamatan yang ada pada kami ini semua hanya karena anugerah-Mu, bukan karena usaha kami Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus hidup Tuhan dengan rendah hati di hadapan-Mu ya Allah. Berikanlah kami anak-anak-Mu Tuhan selalu kerinduan Tuhan untuk mengenal-Mu Tuhan lebih dalam lagi setiap hari. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa yang baik, berkatilah Bapa anak-anak-Mu yang pagi ini sungguh-sungguh berdoa Bapa, membawa setiap pergumulan di hadapan-Mu ya Allah. Engkau yang mengenal setiap pergumulan anak-anak-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kesembuhan Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang membutuhkannya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya tidak pernah sia-sia
orang-orang beribadah kepadamu ya Allah yang hidup. Bapa yang baik, kami juga memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami sepanjang hari ini. Berkatilah pekerjaan kami, aktivitas kami, mata pencaharian kami, keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau memberkati Bapa. Jauhkan kami dari mara bahaya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani-Mu Tuhan. Engkau pelihara mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa, kita sudah membaca firman Tuhan. Mari kita jalani hari ini dengan penuh semangat, karena kita tahu Tuhan Yesus menyertai kita, menolong kita. Haleluya.